Ya, luar biasa ya, pagi hari ini kita ada sukacita ya. Amin. Karena semua ini kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Sehingga pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam perlindungan Tuhan. Semua kebaikan Tuhan ya. Makasih. Sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, saya akan bacakan dulu yang bertugas pagi hari ini, yaitu host saya sendiri, Nini Herawati dari Surabaya. Worship leader dan pembicara yaitu oleh Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. Doa prophetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Anastasia Busiastuti dari Sidoarjo ya. Pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo, dan doa berkat oleh Pastor John Sarbunan MA, dan selesai. Ya, mari kita tundukkan kepala berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Oleh kemurahan kasih karunia-Mu Tuhan, kami ada pagi hari ini Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan selalu menyertai kami semua ya Tuhan. Kemurahan-Mu Tuhan pagi hari ini dan sampai seterusnya Tuhan. Setiap hari kami menerima kebaikan-Mu ya Tuhan. Ya Yesus. Dan kami sebentar lagi Tuhan akan memuji-muji, menyembah, bahkan juga mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Ya, untuk memuliakan, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan juga ibadah pagi hari ini Tuhan, sertai kami Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa ini Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Nini Herawati, host kita luar yang sudah memimpin ya ibadah kita pagi ini. Haleluya. Oke, baik. Mari kita sepakati. Amin. Untuk menaikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Kita perlu hadirat Tuhan memenuhi kita semua. Amin. Di dalam kemuliaan-Mu, setiap kelemahan kami diganti menjadi kekuatan yang baru. Setiap kekhawatiran kami menjadi damai sejahtera dan sukacita. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, sujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, sujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, Mari berseru dan berdoa, berseru, berdoa,
bersujud menyembah dan menikmati kehadiran Engkau Tuhan, mendekat dengan setiap kami. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Kami membawa hati kami kepadamu. Mari bawa seruan saudara hari ini kepada Tuhan. Berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu, hadirat kudusmu, penuhi setiap kami baik-Mu Tuhan. Dan ku bersungguh menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami percaya kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Sebab tidak ada tempat yang terbaik dalam hidup kami selain di dalam hadirat-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada sukacita. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Di dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Hadirat-Mu Tuhan. Kami sembah Kau dengan segenap hati kami. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku bersujud menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Jemaat Tuhan saja sembah Dia, katakan hadirat-Mu memenuhiku. Khawatir anak pakai HP terus. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur. Hadirat kudus-Mu hadirat jiwa kami tersungkur dan ku tersungkur. menyembah-Mu, kemuliaan-Mu atas setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Amin. Hadirat-Mu memenuhi hidupku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku bersungguh menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Dan kami tersungkur menyembah-Mu Tuhan, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi nyatakan bersama-sama. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu penuhi hati kami. Kialarabasyanayana takalararabayana. Kialarabaya
Kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami, Tuhan yang selalu setia dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau baik bagiku. Dalam hadirat-Mu aku disegarkan, dalam hadirat-Mu Tuhan aku dikuatkan, dalam hadirat-Mu ada kemenangan, dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Untuk itulah Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami hari ini, mungkin hari ini setiap kami sedang menghadapi satu kemustahilan, tapi satu hal yang kami percaya, bahwa dalam hadirat-Mu sesuatu yang luar biasa dan dahsyat terjadi saat kami menyembah Tuhan. Sesuatu yang dahsyat dan luar biasa terjadi saat kami mengangkat tangan kami, membawa hati kami, hidup kami, memperkatakan segala kebaikan Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Yang mengalami kebaikan Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorak kemuliaan buat Yesus Tuhan. Apapun yang terjadi, mari memuji Tuhan bersama-sama dengan saya, katakan, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. Forever days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise the name of the Lord our God. His name is Jesus, name above all names. We're gonna sing your praise, the Lord. Sing it loud, church. Oh, praise the name of the Lord. Oh, praise the name of the Lord. We praise your holy name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord. Mari saya mengajak kita kembali bangkit berdiri bersama-sama dengan mengangkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Praise the name of the Lord, come on. Oh praise the name of the Lord, praise His holy name. Mari Bapak Ibu Saudara, sambil bertepuk tangan buat Tuhan, katakan, oh praise the name of the Lord. We praise your name in this place, Lord Jesus. Foreverless days, Jesus our God. Can we sing it one more time? Praise the name of the Lord. Come on. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Foreverless days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord our God. Oh Lord, oh Lord our God. Jesus our God. Oh Lord, oh Lord our God.
Oke, amen. Tuhan Yesus baik ya. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita ya untuk mendengarkan Tuhan di pagi ini. Selamat pagi Bu Yeti, sudah bersama kita. Pagi. Haleluya, amin. Dan ya, terima kasih barusan nyampe Oh ya, rumah. Iya. luar biasa. Oke, praise God, praise the Lord. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Dan doa ini silakan dinaikkan oleh Ibu Yeti Sulistiorini. Terima kasih Bapak John. Salam Bapak Ibu semua yang Ya, terkasih. shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu. Di pagi hari ini kami dapat berjumpa dengan Bapak Ibu yang terkasih ya Tuhan dalam ibadah Zoom di gereja CLCC. Tuhan ampuni dosa-dosa kami di hari ini. Dan kami ucap syukur terima kasih ya Tuhan. Kami sampai rumah dalam keadaan sehat. Amin, amin. Dari Jakarta, Cirebon, dan juga Ponorogo. Ya, Kami selalu lindungi ya Tuhan, kami ucap syukur terima kasih ya Tuhan, sehingga kami dan Mbak Maibel dapat selamat sampai di rumah. Ya, Yesus. Kami ucap syukur ya Tuhan, Kau bimbing Mbak Maibel ya Tuhan, dengan setir sendiri dari Jakarta sampai ke Kediri ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami pada saat ini ya Tuhan, siap mendengarkan firman-firman-Mu dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Doa kami ini kami serahkan untuk Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Praise the Lord. Praise the Lord. Haleluya. Terima kasih Bu Yeti untuk doa yang sangat indah ya di pagi hari ini. Oke, setelah firman Tuhan akan disampaikan, akan didoakan ya oleh Ibu Andri Marantika. Namun sebelumnya Bapak Ibu jangan lupa ya, kita akan juga akan mendengarkan nanti ada kesaksian, dipersilakan ya di antara saudara-saudara yang mengalami kebaikan Tuhan. Kita berdoa dulu untuk Ibu Fang Fang Lai ya. Nah, kita berdoa supaya kuasa Tuhan bekerja untuk dia, Ibu Fang Fang Lai, dalam nama Yesus. Semua arahkan tangan di depan layar monitor. Di tempat di mana Ibu Fang Fang Lai berada saat ini, kuasa Tuhan menghampiri engkau, mendatangi engkau. Terimalah di dalam nama Yesus. Jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat, jadilah engkau pulih. Jantungmu dalam nama Yesus. Tidak ada yang membahayakan, tidak ada yang menakutkan. Semua organ tubuhmu dalam nama Yesus sudah dipulihkan, sudah disembuhkan Tuhan. Siapapun yang sakit pagi ini, aliran kuasa Tuhan sudah menjamah, sudah bekerja, menyembuhkan dia. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin ya. Kita baru saja tadi menyaksikan ya sebuah tayangan untuk urapan kesembuhan ya. Yang tadi kita lihat ya, lalu kita masuk puji-pujian lagu-lagu tadi ya, mengingatkan kita ketika kita ada di retreat ya kemarin. Puji Tuhan, di tempatnya keluarga Pak Raymond, Dr. Raymond yang punya tempat itu dan dikelola oleh Bapak Darwin dan istrinya ya, dan juga tentunya oleh adik Samuel dan ibunya ya. Kemarin ketika acara tersebut ibunya minta didoakan ya, dan puji Tuhan kuasa Tuhan melawat kita di sana ya, dan akhirnya adik Samuel bisa mengikuti bergabung dengan kita dalam ibadah Zoom ya pagi ini. Tuhan berkati adik Samuel ya, semangat. Oke. Haleluya. Baiklah teman-teman, saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan lihat sebuah renungan firman Tuhan ya untuk kita semua. Dan oleh anugerah Tuhan pagi ini semua kita tentu sudah kita tiba ya di serial yang hari ini saya lihat dulu kita sudah sampai ke berapa nih. Haleluya. Oke. Oh. Oke, ini dia.
Ya, Bapak Ibu jangan lupa nanti hari Senin, besok kita akan ketemu di Surabaya ya. Ada sesuatu yang surprise nanti. Dan tentunya kita akan dapatkan, puji Tuhan. Dan ada sesuatu yang kita akan dengarkan juga kesaksian yang disampaikan oleh saudara kita, Ibu Yeti dan Ibu Maibel ya. Setelah mereka melakukan perjalanan dari Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Haleluya. Oke. Kita akan lihat sudah tiba di serial yang ke-439 dan tema kita di pagi hari ini adalah kemuliaan Allah dalam memanifestasikan karunia Roh Kudus ya. Memanifestasikan itu artinya diwujud nyatakan ya. Oke, jadi itu dia saudaraku. Jadi mungkin saudara pernah mendengarkan kata manifestasi ya, manifestasi Roh Kudus. Jadi manifestasi Roh Kudus itu dalam karunia-karunia itu akan muncul, akan nyata ya. Oke, dan kita akan bertanya dulu bersama-sama di pagi ini, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam memanifestasikan karunia Roh Kudus? Jawabannya apa? Sudah pasti ada ya. Lalu bagaimana kalau ternyata karunia Roh Kudus itu tidak dimanifestasikan? Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Sudah tentu tidak ada ya. Alkitab berkata, kobarkanlah karunia Allah yang ada padamu. Jadi itu bahasa lebih mengena juga, kalau lebih tepat memanifestasikan itu mengobarkan karunia Allah yang ada padamu ya. Sementara talenta itu dilipat gandakan. Jadi semua potensi yang ada dalam diri saudara dan saya itu perlu diaktifkan ya, perlu hidupkan saudaraku. Nah, cara menghidupkannya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Maka engkau perlu berada dalam sebuah komunitas yang benar, orang-orang yang punya spirit yang sama, punya DNA yang sama, baru di situ engkau seperti kalau kita lihat api unggun kemarin ya, ketika kita di retreat itu kan dikumpulkan jadi satu, dan ketika disirami dengan bensin atau minyak tanah itu ya, lalu ketika api dilepaskan dan kobaran api begitu besar sekali. Ya, saudaraku. Sampai saya lihat beberapa dari teman-teman karena saking apinya mulai besar dan mereka mulai mundur pelan-pelan ya, saudaraku. Tapi luar biasa ya, suasana yang begitu indah di dalam api unggun itu ya, Bapak Ibu. Dan kemarin kesaksian Ibu Erna, dia bilang memang dia tidak pernah mengalami retreat yang seperti ini. Karena mungkin yang lain-lain mengadakan retreat tapi tidak ada api unggunnya. Nah, kalau di CLCC itu beberapa kali kita adakan retreat selalu diadakan api unggun ya. Setelah itu untuk membuat kita tuh tambah semangat, tambah terbakar roh kita untuk menyala-nyala ya, melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Gak bisa kita melayani Tuhan dengan roh yang padam, meskipun ada banyak persoalan, banyak pergumulan, tapi Tuhan ingin engkau dan saya tetap semangat ya. Karena orang yang bersemangat, Alkitab berkata dalam Amsal 18 ayat 14, dapat menanggung penderitaannya. Sekali lagi saya ulang ya, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Siapa bilang ikut Yesus nggak ada masalah? Ada, saudaraku. Siapa bilang ikut Yesus nggak ada pergumulan? Ada. Siapa bilang ikut Yesus nggak ada tantangan? Ada, saudaraku. Namanya kita ikut Tuhan. Yesus bilang kita harus menyangkal diri dan pikul salib. Nah, salib ini awal ketika Desember yang lalu saya sampaikan, salib bicara tentang penderitaan, bicara bagaimana kita membayar harga, bicara bagaimana satu pengorbanan suatu. Ya, korban apa? Korban waktu iya, korban tenaga iya, korban pikiran iya, korban materi juga iya, termasuk korban perasaan. Ya, ini Bu Yeti dan Bu Maibel dalam perjalanan ini melelahkan, capek, tapi mereka enjoy. Ya mungkin Bu Maibel dia nyetir, jadi dia mungkin perlu istirahat. Bu Yeti, wow, saya pikir mungkin beliau mungkin juga ikut istirahat. Ternyata puji Tuhan, rohnya membakar untuk tetap puji Tuhan bisa bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Ya, itu dia saudaraku. Nah, penderitaan itu kan macam-macam. Orang sakit menderita, ya, orang bangkrut menderita. Amin, saudaraku. Orang dikhianati itu juga menderita, saudaraku ya. Orang diperlakukan tidak baik menderita. Musibah, kecelakaan juga membuat orang menderita. Penderitaan itu selalu ada. Tapi bagaimana cara mengatasi penderitaan itu?
Tuhan ingin engkau tetap semangat. Karena dengan engkau semangat ini, engkau bisa menanggung penderitaan itu. Ya, saudaraku. Jadi semangat itu ada dua. Pertama itu adalah orang yang bersemangat, ya saudaraku. Dan yang kedua orang yang patah semangat, saudaraku. Ya, kalau orang yang bersemangat itu, Bapak Ibu sekalian, itu dia selalu sukacita. Dia selalu saudaraku punya gairah, punya passion yang kuat. Meskipun dia ada persoalan, dia ada masalah, ada pergumulan, dia tetap semangat. Semangat apa? Semangat untuk mencari Tuhan. Semangat apa? Semangat untuk berdoa. Semangat apa? Semangat untuk memuji, menyembah Tuhan. Semangat apa? Semangat untuk beribadah, melayani Tuhan. Nah, itu orang yang punya, saudara, semangat, ya. Nah, orang yang demikian ini, dia bisa melewati semua persoalan dengan baik. Tapi ada semangat yang kedua yang patah semangat, saudaraku. Nah, ini orang yang gampang putus asa, kecewa, orang yang mulai berkata, wes gak usah Yesus-Yesusan, gak usah gereja-gerejaan. Nah, orang seperti ini dia tidak akan bisa pernah mengatasi masalah dengan baik, ya. Oke, mungkin itu sebagai introduction dulu, sebagai satu pendahuluan, ya. Oke, kita lihat kemuliaan Allah dalam memanifestasikan karunia Roh Kudus. Dan ayat ini dapat kita pelajari, kita lihat, ya. 1 Korintus 12 ayat 10, dan Bapak Lukas Krisnanto akan memperdengarkan ayat ini. Nats Alkitab terambil dari 1 Korintus 12 ayat 10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Amin. Amin. Kemuliaan Allah dalam memanifestasikan, ya, karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus itu ada macam-macam. Ada bahasa roh, ya, ada karunia menerjemahkan atau mengartikan, ya, atau menafsirkan bahasa roh itu. Ada karunia penglihatan, ada yang karunia mengajar, karunia untuk mengadakan mujizat, karunia untuk memimpin, ya, karunia untuk memberi, saudaraku, ya. Karunia macam-macam karunia-karunia itu. Karunia Roh Kudus, ya, saudaraku. Dan nanti kita akan lihat hari ini kita akan lebih masuk lebih spesifik, yaitu tentang karunia Roh Kudus, bahasa roh dan karunia bernubuat, ya. Nanti kita akan memahami itu, saudaraku. Nah, mari kita lihat bagian penting ini, saudaraku, ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam memanifestasikan karunia Roh Kudus, ya. Nah, karunia Roh Kudus dalam hal ini ada dua hal yang akan kita bicarakan. Pertama, karunia bahasa roh, dan kemudian karunia yaitu bernubuat, ya. Nah, ini sama-sama sifatnya itu membangun. Tuhan berikan karunia, kalau karunia itu tidak membangun, maka itu saya percaya bukan karunia dari Roh Kudus. Itu sesuatu yang akan membuat tidak akan ada kemuliaan Allah, ya, saudaraku. Dan ini dapat kita pelajari, Bapak Ibu, di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-22 sampai 24. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat ini, saudaraku, akan membuat hati kita tenang, membuat hati kita bahagia, membuat hati kita damai, membuat hati saudara dan saya ini jadi, saudaraku, enjoy, ya, membuat hati saudara dan saya ini jadi sukacita. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat ini kita akan menemukan ada 3 kebenaran, ya, ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Katakan mengerti, ya. Karena di luar sana banyak yang tidak mengerti. Betul mereka Kristen, tapi mereka tidak mengerti. Betul mungkin mereka di gereja, tapi mereka tidak mengerti. Betul mereka mungkin juga melayani, tapi mereka tidak mengerti, ya. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam memanifestasikan karunia Roh Kudus, ya. Saudara, kalau hari ini saudara mungkin ada yang belum mendapat karunia Roh Kudus, saudara perlu minta. Nah, tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus itu, salah satu karunia yang akan muncul, itu salah satu tanda adalah dia akan berbahasa roh, ya. Baru nanti dari bahasa roh, Tuhan kasih satu karunia yang lain lagi. Asal engkau tetap mengejar itu, engkau tetap terus rindukan itu, pasti engkau dapatkan, ya. Oke, mari kita lihat siapakah dia, orang percaya yang mengerti. Mengerti apa?
kemuliaan Allah dalam memanifestasikan karunia Roh Kudus. Kita lihat ciri yang pertama ya, ciri yang pertama. Dia adalah orang percaya yang apa saudaraku? Ini dia. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang mengerti. Amin, saudaraku. Mengerti apa, saudara? Mengerti bahasa roh adalah tanda. Bilang tanda, ya. Tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi tanda untuk siapa? Untuk orang yang tidak beriman. Nanti kita akan lihat ya. Kita akan lihat di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-22. 1 Korintus 14 ayat 22. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Amin. Amin. Jadi saudara-saudara lihat, yang pertama ini kita perlu mengerti dulu. Mengerti tentang bahasa roh itu adalah tanda, ya, atau sinyal, ya, atau kode begitu, ya, untuk siapa? Bukan untuk orang yang saudara beriman, tapi untuk orang yang tidak beriman. Jadi Tuhan ini memberikan tanda melalui bahasa roh kepada orang yang tidak beriman, ya. Lalu kemudian karunia bernubuat ini bukan tanda untuk orang yang tidak beriman, tapi untuk orang yang beriman. Jadi ketika saya mendengarkan ada orang berbahasa roh, Bapak Ibu sekalian, kita perlu pahami ya, bahwa bahasa roh itu, saudaraku, itu gunanya, dia itu membangun diri orang tersebut. Satu contoh misalnya di waktu engkau sedang susah, engkau sedang sedih, engkau sedang galau, engkau sedang dalam keadaan letih lesu, berbeban berat, engkau sudah merasa dalam keadaan seperti putus asa, kau tidak tahu harus berbuat apa lagi, kau sudah ucapkan doa-doamu dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa manusia, engkau sudah ucapkan dari A sampai Z, rasanya sudah mentok, nggak ada kata-kata lagi yang bisa diucapkan. Nah, disitulah engkau mulai memakai bahasa roh, ya. Saya pelajari orang yang berbahasa roh itu dia berkata-kata kepada Tuhan. Sementara orang yang bernubuat itu dia berkata-kata kepada manusia. Ya, jadi saya lihat ada perbedaan ini ya. Bahasa roh itu dia berkata-kata kepada Tuhan dan itu gunanya untuk membangun dirinya sendiri ya, supaya imannya bertumbuh, imannya jadi kuat ya, saudara-saudaraku. Sementara orang yang bernubuat ini, dia berkata kepada manusia dan dia membangun jemaat orang banyak, bukan satu orang tapi beberapa orang, seperti itu ya. Oke, ini yang pertama, saudaraku. Mari kita lihat setelah dia mengerti, maka yang kedua, ini step berikutnya yaitu sekarang dia mulai memakai bahasa roh ya. Dia mulai memakai bahasa roh sesuai arahan Roh Kudus. Kapan? Saat seluruh jemaat berkumpul bersama-sama. Ngapain berkumpul bersama-sama? Untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan. Nah, disitulah manifestasi Roh Kudus bisa dicurahkan, ya, bisa dikobarkan. Kita lihat 1 Korintus 14 ayat 23. 1 Korintus 14 ayat 23. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Amin. Amin ya. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Jadi disinilah kita memakai bahasa roh ini sesuai dengan arahan Roh Kudus ya. Ya, pada saat seluruh jemaat berkumpul. Nah, kadang-kadang juga kan di dalam kebaktian itu ada yang bisa memahami, yang bisa menerima tentang karunia bahasa roh, ada yang mungkin bingung dan dia mungkin tidak menerima. Jadi kita perlu mengikuti arahan Roh Kudus, Bapak Ibu ya, seperti yang dikatakan dalam ayat ini ya, ada orang luar masuk dan mereka mendengar ini kata-kata apa ini? Kita sudah pelajari di ayat sebelumnya kan. Jadi mereka dengan kita tuh mereka adalah orang asing dan sebaliknya kita dengan mereka juga kita adalah orang asing bagi mereka ya. Itu kalau bahasa itu kan sesuatu yang universal dan itu bahasa komunikasi gitu ya. Jadi kalau mereka tidak mengerti bahasa roh itu mereka anggap kita nih aneh atau disebut sini gila, saudaraku. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa bahasa roh itu sesuai firman Tuhan bilang kita nih berbicara kepada Allah ya. Allah mengerti segala bahasa manusia ya.
Dan waktu kita memakai bahasa roh, itu kita sedang bicara kepada Allah. Tapi kalau kita bernubuat, itu kita sedang bicara kepada manusia. Ya, di dalam nubuatan itu ada menasihati, ada menegur, ada juga tentang untuk membangun, ya, mengarahkan dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi setelah dia mengerti, sekarang dia mulai memakai bahasa roh. Tapi itu sesuai dengan arahan Roh Kudus, ya, saudaraku. Supaya jangan saudara saya ini dibilang makhluk aneh, ya, atau orang gila gitu, ya, saudaraku. Nah, itu ya memang dalam ibadah-ibadah seperti tadi kita lihat WL tadi, ya, dia ada pakai bahasa roh di dalam beberapa ini kata-kata, tapi itu tidak banyak, ya. Karena memang orang kan perlu menikmati ada pesan-pesan lagu yang disampaikan lewat pujian itu, ya. Jadi orang perlu mengerti gitu. Oke. Mari kita akan lihat yang ketiga sekarang. Setelah dia mengerti, dia memakai bahasa roh. Nah, ini dia. Yang ketiga, dia menggunakan karunia bernubuat. Karunia bernubuat ini juga dipakai sesuai dengan arahan Roh Kudus, ya. Kapan? Saat seluruh jemaat itu berkumpul. Mari kita lihat 1 Korintus 14 ayat 24. 1 Korintus 14 ayat 24. Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Amin. Amin, ya. Di ayat sebelumnya tadi itu kalau kita pakai bahasa roh, suasana kasih Tuhan, ya, supaya bisa membantu orang lain, supaya mereka bisa mengerti apa pesan Tuhan, apa maksud Tuhan dalam bahasa roh itu, ya. Saudara, kita perlu supaya itu bisa membangun jemaat yang lain atau orang yang baru pertama kali hadir. Saudaraku, itu perlu kita minta karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu, ya, supaya dia bisa mengerti, oh ini Tuhan punya maksudnya seperti ini, gitu, ya. Sehingga kita tidak dianggap aneh kalau cuma hanya memakai bahasa roh saja. Saudaraku. Jadi saudara, jadi kalau orang lagi bicara, misalnya kita lagi bicara bahasa Indonesia dan sebagainya, dan tiba-tiba ada orang pakai bahasa yang lain gitu kan, kita rasa ini seperti sesuatu yang aneh, sesuatu yang asing gitu, ya. Nah, sehingga akhirnya orang luar itu bilang kita ini gila, seperti itu. Karena bahasa roh ini kan kita pakai untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Sementara bernubuat, ya, yang poin yang ketiga ini dipakai untuk kita bisa berkomunikasi dengan manusia, ya, dan manusia itu mereka akan dikuatkan, saudaraku. Ya, memang saya juga di dalam pelayanan juga memakai bahasa roh, ya. Memakai bahasa roh, dan memang kita harus tahu kapan itu harus dipakai, saudaraku. Jadi supaya benar-benar itu bisa menjadi berkat, ya, saudaraku. Nah, sekarang kita akan lihat dari 3 poin ini, mengerti, saudaraku, kemudian menggunakan, ya. Tadi apa poin yang kedua? Memakai bahasa roh, lalu kemudian menggunakan karunia Roh Kudus, ya. Ini merupakan bagian dari kita memanifestasikan karunia Roh Kudus, ya. Jadi tidak boleh didiamkan. Jadi kalau saudara-saudara sudah dapat karunia berbahasa roh, saudara-saudara perlu kobarkan itu, hidupkan itu, ya. Cuma sayang sekali terkadang ada orang yang sudah dapat karunia ini, cuma karena dia berada di bawah mentor yang tidak bisa mengcover dia, tidak bisa membimbing dia, atau kalau orang itu agak sedikit fanatik, dia ekstrim, nah sehingga itu akhirnya ditekan, ya, itu akhirnya dihambat, sehingga yang bersangkutan itu karunia itu tidak bisa berfungsi dengan baik, malah makin hari makin padam apinya dan akhirnya mati karunia itu, ya, saudaraku. Nah, kalau kita berada pada mentor yang benar yang bisa membimbing kita, bisa membackup kita dan bisa memotivasi kita sehingga karunia ini makin berkobar, wow, itu dahsyat, ya. Saya ingat ketika teman-teman pertama kali mereka ikut doa malam waktu sebelum pandemi itu, ya. Jadi mereka belum dapat karunia-karunia Roh Kudus, dan ketika saat pengurapan Roh Kudus terjadi dan saat itu Tuhan curahkan Roh Kudus, ya, Tuhan lawat semua dan mereka akhirnya ada yang bisa berbahasa roh, ada yang akhirnya dapat karunia penglihatan, ada yang mulai bernubuat, saudaraku, ya. Kemarin ketika kami pulang kebaktian hari Sabtu dari Surabaya ke Kediri, dalam perjalanan saya selalu ajak kita berdoa. Dalam doa, berdoa untuk tempat-tempat yang kita lewati, kita berdoa untuk apa yang Roh Kudus arahkan. Lalu saya bilang, mari kita belajar bernubuat. Nah, cara untuk kita bisa
punya karunia bernubuat ini, saudara, kita sedang dilatih tanpa saudara sadari. Itu salah satu cara adalah lewat doa profetik itu, ya. Jadi doa profetik bukan dibacakan tapi dinaikkan, saudaraku, ya. Jadi jangan bilang membacakan, ya. Jadi doa profetik itu dinaikkan, doa dinaikkan, apapun doa yang kita berikan kepada Tuhan kita naikkan. Ya, namanya kita naikkan berarti pribadi Tuhan yang ada di atas itu dia ingin menerima doa-doa yang kita naikkan, ya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, dan waktu dalam perjalanan kita belajar, teman-teman belajar membuat, ya, dan itu dari pelan-pelan satu demi satu nanti Tuhan akan bawa kita, karunia-karunia ini akan berkembang. Amin, saudaraku, ya. Oke, jadi bahasa roh sekali lagi itu membangun pribadi kita, tapi karunia bernubuat itu membangun orang banyak, ya. Ini dia. Kita akan lihat, saudaraku, hasilnya yang akan kita alami. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia tahu apa, saudaraku? Dia tahu karunia bernubuat adalah tanda, bilang tanda. Tanda untuk siapa? Tanda untuk orang beriman. Jadi waktu saudara saya punya iman dan tiba-tiba saudara dengar nubuatan disampaikan, misalnya contoh, pendetanya berkata gini, saya percaya hari ini beberapa saudara akan disembuhkan Tuhan, kuasa Tuhan akan menyembuhkan engkau. Dan orang yang mendengar itu dia dalam keadaan sakit. Waktu dia dengar Tuhan akan menyembuhkan dia, wow, imannya bangkit. Dan dia berkata, yes, amin. Atau dia bilang seperti kita doa profetik, I receive. Nah, aku terima. Seperti itulah, ya. Kita lihat 1 Korintus 14 ayat 22. 1 Korintus 14 ayat 22. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Amin. Saudara masih ingat gak di dalam hari Pentakosta di Kisah Rasul pasal 2 ketika rasul-rasul mereka dipenuhi Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam bahasa Yunani bilang berglosolalia, ya. Mereka mengucapkan kata-kata, ya. Kata-kata dalam bahasa roh yang tidak bisa dimengerti oleh orang-orang lain, ya. Orang-orang Yahudi tidak mengerti suatu. Tapi orang-orang di luar Yahudi yang tidak beriman ini mereka ngerti. Loh, ini kok murid-murid Yesus, orang-orang Galilea kok mereka bisa mengerti bahasa kita. Kita dari Kapadokia, dari Asia kok mereka mengucapkan kata-kata kok. Mereka bisa tahu, ya, bahasa kita. Nah, itulah. Jadi bahasa roh itu untuk tanda untuk orang yang tidak beriman. Ya, paham ya Bapak Ibu, ya? Tapi kalau kita bernubuat, itu tanda bukan orang untuk orang yang tidak beriman, tapi orang yang beriman. Jadi, misalnya kita semua yang percaya ini, terkadang kan kita kadang-kadang imannya kita ini mulai lemah, iman kita ini mulai goyah, Bapak Ibu. Nah, kita perlu mendengar kata-kata, ya, kata-kata iman, kata-kata profetik, kata-kata nubuatan sehingga iman kita nih bangkit lagi. Ibarat api itu mau padam, tiba-tiba disiram bensin, apinya berkobar tambah besar lagi. Ya, seperti itu Bapak Ibu, ya. Makanya penting Bapak Ibu, kata-kata itu memang kita harus tahu cara menempatkannya, ya. Oke. Ini yang pertama, ya, saudaraku. Mari kita lihat yang kedua. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia ini menjadi orang yang tetap bijaksana. Bijaksana dalam hal apa? Dalam dia menggunakan karunia bahasa roh, ya. Jadi supaya tidak dianggap aneh begitu, ya. Mari kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat 23. 1 Korintus 14 ayat 23. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Amin. Nah, itu dia. Karena mereka merasa nih orang ini, kok dia tidak berbicara untuk saya sebagai manusia, kok dia berbicara di bahasa yang aneh yang kita sendiri nggak mengerti. Ya, jadi gitu Bapak Ibu, ya. Jadi kita lihat bagi orang percaya yang taat pada firman, yang kemarin kita lihat, ya, ada Kristen yang dewasa, ada yang Kristen yang kanak-kanak. Yang kanak-kanak ini kan dia ini mudah diombang-ambingkan, ya kan, dia mudah disesatkan. Tapi yang dewasa ini dia bijaksana, saudaraku, ya.
Nah, jadi ini dia Bapak Ibu, dia tidak sampai melakukan hal yang akhirnya itu membuat orang itu jadi apa? Tidak bisa dibangun imannya, ya saudaraku. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus tahu di sini ya. Jadi inilah karunia-karunia Roh Kudus yang perlu dimanifestasikan. Betul dia sudah dapat karunia Roh Kudus, tapi dia harus tahu cara menggunakan di saat yang tepat, ya. Oke. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir ini, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia dapat diyakinkan, ya, diyakinkan oleh siapa? Oleh orang yang menggunakan karunia bernubuat. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita lihat ini karena karunia bernubuat ini, orang ini dia berbicara langsung kepada manusia, ya. Oke, kita lihat 1 Korintus 14 ayat yang ke-24. 1 Korintus 14 ayat 24. Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Amin. Nah, saya masih ingat suatu hari ketika saya sedang berkhotbah, saudaraku ya. Ini ada dua momen, saudaraku. Momen yang pertama, saya berkhotbah dan tiba-tiba ada seorang ustadz. Dia masuk dalam kebaktian kami itu, dan waktu dia dengarkan khotbah saya, saudaraku, dan setelah itu, setelah kebaktian selesai, dia datang ke depan dan dia salami saya, dan dia bilang, Pak, saya mau percaya Yesus, saya mau dibaptis, tapi ada tapinya, jangan di Surabaya, dia minta di Kediri. Dan janjian dia datang pada tanggal yang sudah disepakati, akhirnya saya baptis dia, saudaraku. Ya, itu karena apa? Dia mendengar pesan-pesan yang disampaikan itu jelas, sehingga dia akhirnya meresponnya dengan baik. Ya, nah suatu hari lagi di kebaktian juga yang sama di Surabaya itu, saudaraku, ada seorang ibu, dia datang pakai kerudung, saudaraku. Ya, memang karena dia agamanya itu agama seberang. Dia datang, dia pakai kerudung. Waktu dia dengarkan khotbah saya, tiba-tiba dia bilang gini, Pak, bolehkah saya membuka kerudung saya melepaskan? Saya bilang, itu terserah ibu. Karena apa? Dia mendengar firman Tuhan yang berbicara kepada dia dengan pesan-pesan yang mudah dimengerti. Ya, coba kalau saya pakai bahasa roh, mungkin dia tidak mengerti apa yang saya ucapkan itu. Betul ya? Malah saya dianggap aneh. Atau seperti tadi Ustadz tadi, ya mungkin dia tidak akan memberi diri untuk terima Yesus dan dibaptis, saudaraku. Nah, ini penting. Jadi kita harus tahu kapan kita pakai bahasa roh, di momen yang tepat, di saat yang tepat ya, dan di tempat yang tepat. Dan kapan kita harus pakai bernubuat. Tapi kalau bernubuat ini bisa di segala tempat ya kita pakai. Oke, biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita dalam sorotan tema kemuliaan Allah dalam memanifestasikan ya karunia Roh Kudus. Kita akan berdoa dan Ibu Andri Marantika akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi hari ini. Haleluya. Ya, terima kasih Pak John. Amin. Mari teman-teman semua kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Kita satukan hati kita. Kembali kami datang kepadamu Bapa. Seraya berterima kasih dan mengucap syukur kepadamu. Kami boleh mendengar suara-Mu lewat firman yang disampaikan oleh Pastor John. Firman memberikan kekuatan iman kepada kami, pengharapan dan kasih kepadamu. Berkatilah Pastor John yang telah menaburkan firman kepada kami Tuhan Yesus. Biarlah firman-Nya selalu melekat di dalam hati kami Tuhan. Ya, Yesus. Dan dapat bertumbuh dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Berkatilah Pastor John di dalam pelayanannya sehari-hari. Pagi, siang maupun malam Tuhan. Tuhan jagalah Pastor John, berikanlah dia kekuatan, berikanlah dia kesehatan. Amin. Supaya di dalam pelayanannya merangkul jiwa, banyak jiwa-jiwa di manapun ada Tuhan Yesus. Berkati juga Bu Sinta yang selalu setia mendampingi Pastor John Tuhan. Ya, Yesus. Berkati juga keluarganya. Bapak, Ibu, anak-anak semuanya Tuhan. Berikanlah kecukupan Tuhan. Kau tahu Tuhan apa yang menjadi pengharapan dari Pastor John dan Bu Sinta Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Lewat firman-Mu ini Tuhan, Kau memberkati kami. Kau menguatkan kami Tuhan, Kau selalu menopang kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami berterima kasih kepadamu. Hanya di dalam namamu, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Praise God. Terima kasih Bu Andri Marantika dari Kota Kediri yang sudah menaikkan doa ya. Oke, sebelum nanti saya berdoa untuk Ibu Fang Fang, sebelum kembali kepada host kita Ibu Nini Rawati. Oke, berkaitan dengan apa tadi saya sampaikan ya, Ibu Yeti akan cerita dulu mewakili Ibu Maibel ya. Jadi kenapa sampai Roh Kudus bisa menjamah dia, temannya Bu Yeti ini ya, mungkin Bu Yeti bercerita karena ada beberapa mungkin yang belum dengar ya. Supaya saudara perlu mengerti bahwa penting kita memakai bahasa-bahasa yang mudah dipahami ya sehingga orang itu akhirnya imannya bangkit. Ya silakan Bu Yeti cerita bagaimana teman Ibu Maibel pertama kali masuk di dalam ibadah Zoom. Mic bisa dibuka Bu Yeti. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Yes. Ya, Amin. saya barusan sampai rumah ini dari perjalanan dari Jakarta, bawa mobil sendiri berdua aja. Terus saya mampir ke Cirebon yang saya pernah dengar di YouTube juga. Itu saya menyaksikan terus, dan ini kenapa bisa si Mbak Maibel ini ikut Zoom. Nah, itu karena waktu itu lagi ngobrol-ngobrol, terus Mbak Maibel bilang, loh, Ibu biasanya jam segini mau Zoom ya? Iya, mau Zoom. Ayo ikut Zoom. Hari ini ada kegiatan enggak? Saya bilang gitu. Kalau nggak ada, ayo ikut Zoom. Oh ya, kebetulan hari ini nggak ada kegiatan. Nggak ada kegiatan. Ya udah, ikut Zoom aja. Nah, waktu itu waktu masih ngobrol-ngobrol itu jam 7 kurang seperempat. Ngobrol akhirnya oke, ya udah nanti saya kasih link. Jam 7 kurang 5 saya WA Pak John. Pak John ini nanti teman saya yang di Jakarta mau ikut Zoom gitu. Tapi karena punya Pak John itu kan tetap tentangnya itu wah dibaca apa enggak. Akhirnya saya telepon Pak John ini nanti ada mau ikut gitu. Oke. Karena saya kan harus pulang dulu sama yang di Zoom ini. Saya pulang dulu sama Bapak John bahwa nanti ada teman yang masuk. Disitulah jadi waktu itu memang Mbak Maibel ini tidak mau karena kan sudah pernah kecewa sama teman-temannya gitu loh. Karena kecewa itulah akhirnya nanti sama aja gini. Akhirnya setelah ikut masuk benar-benar beda apa yang dirasakan begitu. Jadi dan itu pun juga disampaikan bahwa wow bagus ini benar-benar Roh Kudus masuk ke tubuh Mbak Maibel karena begitu itu langsung merasa terberkati begitu. Jadi beda banget. Akhirnya kan terus ikut berlanjut sampai sekarang ini. Ini tadi tidak bisa ikut
ibadah di pagi hari ini karena beliaunya nyupir sendiri, tidak mau diganti. Ya udah, pokoknya sendiri. Jadi Jakarta ke Cirebon, itu kami mampir ke, mungkin Bapak Ibu semua juga sudah dengar yang Bu Nani itu, Pendeta Bu Nani. Nah, di situ saya juga di situ sampai di tamannya juga, sudah di taman. Terus setelah itu jalan-jalan kita keluar lagi, perjalanan dilanjutkan ke Ponorogo. Karena ke Ponorogo kami, Mbak Maiber sama saya itu ada bisnis tentang rempah-rempah yang akan diekspor, yang selama ini mencari kayak ini lengkuas dan itu temulawak. Nah, itulah disitulah Pak John. Jadi kemarin tuh begitu saya di Jakarta, benar-benar dirasakan. Begitu Bu Yeti datang di Jakarta itu terus berkelanjutan, terus sampai saat ini. Jadi begitu sampai di Jakarta itu sampai saat ini tidak pernah henti-hentinya untuk berkat-berkat itu, walaupun itu belum semua belum terselesaikan, tapi sebagian sudah gitu. Satu contoh seperti ini tadi, malam itu jam 10 sampai Ponorogo itu jam 10 itu ambil temulawaknya. Jadi memang benar-benar merasakan setelah ikut Zoom ini, doa Bapak Ibu semuanya, doa Bapak Pendeta John Sarbunan benar-benar terberkati, benar-benar diberkati, sehingga itulah semuanya berjalan dengan lancar gitu Pak John. Terima kasih. Oke, praise the Lord. Tuhan memberkati Bu Yeti untuk kesaksian ya, mewakili Bu Maibel. Pertama kali dia ikut Zoom dan saat itu dia kaget dengan apa yang disampaikan karena dia tidak menyangka ya, itulah kuasa Tuhan. Saudaraku. Yeah. Bapak Ibu, hari ini kita akan berdoa untuk Ibu Fang Fang Lai ya, Ibu Fang Fang Lai. Haleluya, haleluya. Yes. Oke, mari arahkan tangan untuk Ibu Fang Fang Lai. Dalam nama Yesus. Roh yang Tuhan taruh di dalam dirimu lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Roh yang dalam dunia ini, roh yang lemah dan miskin. Jangan takut, jangan susah hatimu, tetap engkau percaya ada kuasa Tuhan yang akan menyertai engkau. Di dalam nama Yesus, terimalah hari ini Ibu Fang Fang Lai, kuasa Tuhan menyembuhkan engkau. Yesus tetap sama, tidak pernah berubah, dulu, sekarang, hari ini, dan selama-lamanya. Bangkitkan imanmu, dan imanmu berkata bahwa oleh bilur Yesus, aku disembuhkan. Terimalah aliran mujizat, aliran kuasa Tuhan, aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Siapa yang sakit hari ini, letakkan juga tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit, dan arahkan tangan kanan saudara di depan layar monitor. Hari ini aku berkata di dalam nama Yesus, segala kelemahan dan sakit penyakit, go! Tidak akan ada lagi. Di dalam diri saudara ada kuasa Tuhan, dan Tuhan membangkitkan kau menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kau diberi kuasa untuk menaklukkan segala kuasa dan kelemahan termasuk sakit penyakit. Dan hari ini, imani, tubuhmu bukan adalah tempat penyakit, tubuhmu adalah tempat di mana Roh Kudus berdiam, di mana disitulah rumah Tuhan, dan Tuhan akan berikan kemuliaan di dalam tubuhmu. Dalam nama Yesus, percaya hari ini yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan. Haleluya, haleluya, amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan nanti perjamuan kudus ya. Nanti sebelum nanti doa berkat, Bapak Ibu, kita akan nanti ada perjamuan kudus ya. Pagi hari ini Bapak Ibu yang punya roti dan anggur bisa disiapkan ya. Dan kembali kepada host kita pagi ini, Ibu Nini Herawati. Ya, terima kasih Pak John atas
firman-Nya pagi hari ini yang sudah menguatkan iman percaya kami, menambahkan semuanya pengertian kami akan firman Tuhan. Terima kasih sekali lagi, Tuhan berkati Pak John. Dan juga terima kasih juga buat kesaksian Bu Yeti yang sudah menguatkan kami semua. Tetap semangat Bu Yeti, Tuhan berkati. Dan juga selanjutnya kami akan menaikkan doa prophetik yang akan dinaikkan Bu Astuti dari Sidoarjo. Kami persilakan. Ya, shalom, selamat pagi semuanya, Bapak Ibu yang Tuhan kasih dalam Kristus. Kita saat ini akan menaikkan doa prophetik, yakin tapingan dengan Iris. Amin. Praise God. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman yang sangat luar biasa. Doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib yang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, Yes. serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yes. adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib Yes. yang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan Yes. mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa Yes, lawat Lord. dahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan Roh Yes. dan Tuhan Yesus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa prophetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Anastasia Puji Astuti SD dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Bu Anastasia. Amin. Terima kasih Pastor John Sarbuna. Amin. Ya, kembali kepada Ibu Nini Rawati. Ya, terima kasih Bu Astuti yang sudah menyampaikan doa prophetik pagi hari ini. Sama Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Lukas Kusnanto dari Sidoarjo. Kami silakan Pak Lukas. Haleluya, terima kasih Ibu Nini Herawati yang dipakai Tuhan luar biasa. Haleluya. Shalom, selamat pagi semuanya. Haleluya. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC pada pagi di minggu yang indah ini. Amin. Pengumuman info gereja CLCC, persembahanku bagi Tuhan Yesus.
Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CCC dengan nomor 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CCC dengan nomor 081330692999 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Saburan Ekma dan tim doa dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CCC pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024. Pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Bapak Bruri dan Ibu Rosalin Teko Alu. Di Jalan Raya Simpang Darmo Permai Utara 9 nomor 4 Darmo Villa Kafling 644 depan Papaya Surabaya Supermarket Surabaya Barat. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistawati di nomor 085964277805. Selanjutnya spesial Happy Birthday di bulan Juli 2024. Pastor John Sebenarnya MA dan keluarga besar Gereja CCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Di tanggal 29 Juli tahun 2024, di hari ulang tahunnya pernikahan Bapak Bruri dan Ibu Rosalin Teko Alu dari Jerman, dan tanggal 30 Juli 2024, ulang tahunnya Ibu Fang Fang Lei dari Surabaya. Siapa lagi mensyukuri ulang tahunnya? Harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistawati di nomor 085964277805. Demikianlah info Gereja CCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Amin. Terima kasih Pastor John, dan saya kembalikan kepada host yang dipakai Tuhan luar biasa, yaitu Ibu Nini Herawati dari Surabaya. Waktu saya persilahkan Ibu Nini. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Lukas yang luar biasa, semangat. Sudah menyampaikan pengumuman ya, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibu Yeti semangat, Ibu Yeti. Bu Yeti. Luar biasa. Semangat. Wow. Semangat Tika, semangat Ibu Fang semangat Ibu Lea, Adik Samunga semangat. Semangat. Kita tetap semangat ya. Dan selanjutnya kita sebelum mengakhiri ibadah pagi hari ini, kita akan menerima doa berkah dari Bapak Gembala kita, Pastor Sarbunan. Dan kita semua, saya sampaikan terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah ibadah bersama-sama pagi hari ini lewat CCC Zoom. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ya, terima kasih. Kami persilakan Pak John untuk mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Oke, ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, mari pegang roti di tangan kanan saudara-saudara sekalian ya. Kita sebelum berpisah kita menikmati perjamuan kudus dulu ya. Kita menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang turun dari sorga yang memberikan kehidupan. Bagi siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Bukankah roti di tangan kanan kita yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan, saudaraku. Haleluya. Mari angkat anggur di
tangan kanan saudara. Tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Di dalam darah Yesus ada pengampunan dosa. Ada kesembuhan, ada mujizat, ada kelepasan, ada kemenangan, ada keselamatan, ada hidup yang kekal. Dan darah Yesus telah menghancurkan pekerjaan iblis yang berkuasa atas maut. Dan engkau lebih dari pemenang. Dan darah Yesus membawa engkau masuk ke tempat kudusnya. Dan engkau dapat berkata, ya Aba, ya Bapa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur kepada Allah adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum saudara. Haleluya. Praise God. Mari Bapak Ibu buka kedua tangan saudara. Kita akan terima berkat pada pagi hari ini. Diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah orang-orang yang kau sayangi, yang ada di sekitarmu. Diberkatilah anak cucu keturunanmu. Diberkatilah studi mereka. Diberkatilah keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu. Bahkan diberkati juga akan pelayananmu. Diberkati dalam nama Yesus kesehatan tubuhmu. Dalam nama Yesus Tuhan buat engkau naik dan tidak akan turun. Tuhan buat engkau berhasil dan tidak akan gagal. Tuhan buat engkau menang dan tidak akan kalah. Tuhan buat engkau beruntung dan tidak akan rugi. Tuhan buat engkau mengalami kemunculan, bukan kemalangan. Tuhan buat engkau tetap sehat dan tidak sakit. Tuhan buat engkau kuat dan tidak lemah. Tuhan buat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Segala berkat yang terbaik turun atasmu. Aku berkata dalam nama Yesus, siapapun yang memberkati engkau, dia akan diberkati. Di dalam nama Yesus, kemanapun engkau pergi, engkau melangkah bersama dengan Tuhan. Selalu ada jalan-jalan yang terbuka, selalu ada jalan keluar. Tidak akan ada lagi pintu yang tertutup bagimu. Semua sudah dibukakan Tuhan. Aku berkata hari ini juga, semua tangisan air matamu sudah selesai, karena Tuhan sudah menampung air matamu dalam kirbatnya, dan Dia mengubahkan air matamu menjadi mata air kehidupan. Di dalam nama Yesus, bahkan Tuhan mengubah air matamu menjadi mutiara-mutiara yang sangat indah. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan memulihkan engkau di hari-hari ini. Engkau akan lihat apa yang sudah diambil musuh, yang dicuri musuh, yang dimakan belalang pelahap, belalang penggerip, belalang pindahan, belalang pelompat. Segala roh kebangkrutan, kerugian sudah dijauhkan Tuhan atasmu. Engkau akan melihat sesuatu yang ajaib akan terjadi di hari-hari ini. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin bagimu. Hal-hal yang mustahil akan berubah menjadi tidak ada yang mustahil. Dan banyak orang akan menyaksikan. Mereka akan lihat bahwa sungguh Tuhan ada di dalam dirimu. Mereka akan mengerti dan memahami. Dan mereka akan berkata bahwa Tuhan telah melakukan perbuatan ajaib dalam kehidupanmu. Engkau akan disebut sebagai keturunan yang berbahagia dan diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, tidak akan ada lagi kemalangan dan malapetaka musibah apapun. Sudah Tuhan jauhkan daripadamu. Di dalam nama Yesus, bagaimana Tuhan memberkati Yabes berlimpah-limpah. Hari ini juga Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan Tuhan memperluas daerahmu seluas-luasnya. Dan tangan Tuhan menyertai engkau. Sehingga kesakitan tidak menimpamu. Dan Allah mengabulkan doamu di hari-hari ini. Mari Bapak Ibu, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan amin. Amin teman-teman. Sampai kita ketemu ya di tanggal besok ya jam 10. Iya. Ya. Terima kasih Pastor John, Bu Nini, sama-sama Bu Lea, Bu Andri, terima kasih Pak John, Febri, terima kasih Pak John, semuanya, amin. Esti, selamat hari Minggu, selamat istirahat ya. Samuel. Oke, berkati semuanya. Ya. Berkati. Sampai jumpa lagi ya teman-teman. Ya. Amin. Terima kasih Bu Nini, Pak Lukas, Bu Yeti semua ya. Oke. Bu Esti, Tuhan berkati pelayanannya. Bu Lea, semangat ya. Jangan lupa nanti ya. Sampai ketemu besok. Ya. Tolong lagunya dikirim boleh ya. Baik Pak John. Oke, sip ya. Sampai jumpa. Oke. Ketemu lagi. Oke, God bless you. Shalom. Shalom. Happy Sunday. God bless you all. Bye-bye. Bye. Samuel, salam buat nenek dan mama ya. Oke. Ya. Bu Nini, salam buat semua di rumah.
kasih Oke, Pak John. sama-sama buat Michael dan Denny. Ya, Berkati semua. sama-sama. Bye. Pagi ketemu muka. Ya, oke. Nih.